Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Sal Merah di Leher Ayu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Malam perlahan merangkak di atas desa Teluk Luoy, sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, yang dikelilingi hutan lebat dan sungai mengular seperti naga tidur. Angin malam membawa bisikan-bisikan samar yang tak bisa dijelaskan. Bagi penduduk desa, malam bukanlah waktu untuk berkegiatan, melainkan untuk mengunci pintu, rapat-rapat dan berdoa agar selamat hingga fajar menjelang. Dina dan Harun, pasangan muda yang baru 5 bulan menikah, menempati rumah kayu tua peninggalan orang tua Harun. Meski sederhana, rumah itu cukup luas dan nyaman. Terletak di pinggir desa tak jauh dari semak belukar dan sungai kecil. Mereka bahagia, apalagi ketika dokter di puskesmas menyatakan bahwa Dina tengah mengandung anak pertama mereka. Akhirnya, bisik Harun kala itu mencium kening Dina dengan mata berkaca-kaca. Namun kebahagiaan itu perlahan-lahan berubah menjadi kegelisahan sejak seorang warga baru menempati rumah kosong di sebelah mereka. Wanita paruh baya bernama Bu Sarmi itu datang bersama putrinya, Ayu, gadis remaja berusia sekitar 18 tahun. Berwajah ayu dan kulit pucat. Ayu memiliki satu ciri khas yang tak luput dari perhatian. Ia selalu memakai sal merah tebal yang membalut lehernya, bahkan di tengah teriknya matahari siang. Namun Dina senang. Sebagai wanita hamil yang sering merasa sepi ketika Harun bekerja di ladang, kehadiran Bu Sarmi dan Ayu seperti berkah. Mereka sering datang berkunjung, membawa makanan, membantu Dina membersihkan rumah, bahkan memijat punggungnya saat ia merasa pegal. Ayu juga sangat perhatian, kerap memijat perut Dina dengan sentuhan lembut yang membuat bayi dalam kandungannya tenang. Anaknya pasti sehat dan kuat, kata Ayu sambil tersenyum. Hari-hari berlalu, ternyata tidak hanya Dina yang merasakan keanehan. Seekor kambing milik Pak Rana ditemukan mati mengenaskan di belakang kandang. Perutnya terburai, organ dalam berserakan. Namun tak ada jejak cakaran atau gigitan. Lalu sapi milik Pak Umar mengalami nasib serupa. Warga geger. Mereka berpikir ada hewan buas berkeliaran. Mungkin beruang madu atau lebih buruk macan dahan. Namun, satu persatu hewan ternak kembali mati dengan cara yang sama. Dan yang lebih mengerikan, kejadian itu selalu terjadi saat bulan nyaris purnama. Sementara itu, Dina mulai mengalami gangguan aneh. Setiap malam, tepat tengah malam, jendela kamarnya diketuk perlahan. Tok-tok, tok, suara yang seakan berasal dari jari-jari rapuh. Tapi ketika Harun membuka tirai atau keluar rumah, tak ada siapa-siapa, hanya kabut tipis dan suara malam yang lengan. Dina juga kerap bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terbangun dari tidur, meraba perutnya, dan menemukan rahimnya kosong. Bayi yang selama ini ia kandung hilang. Tertawa nyaring selalu menyertai mimpi itu. Tawa seorang wanita panjang, menyayat, dan menggema seperti berasal dari balik leher yang robek. Apa mungkin ini karena kepercayaan orang sini? Bisik Harun suatu malam. Kepercayaan apa? Katanya. Darah wanita hamil itu harum, menarik bagi Kuyang. Dina tercekat. Kata itu membekas tajam di telinganya. Kuyang, makhluk legenda Kalimantan yang digambarkan sebagai kepala wanita yang terbang dengan isi perut terjuntai, pemburu darah dan janin bayi. Namun mereka menepis pikiran itu. Itu hanya mitos, kata Harun. Tapi malam-malam berikutnya semakin membuat mereka ragu. Suatu malam,
Harun pulang lebih awal dari ladang. Ia melihat dari celah jendela bagaimana Ayu berdiri membelakangi Dina, memijat perutnya seperti biasa. Namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan leher Ayu tampak lebih panjang dari biasanya. Dan gerak tangannya tak seperti manusia biasa, terlalu cepat, terlalu cekatan. Seperti bukan pijatan melainkan pembacaan ritual. Ketika Harun masuk, Ayu tersenyum canggung, salnya sedikit melorot. Harun terpaku. Di bawah sal merah itu, tampak bekas luka besar di leher. Bekas sayatan membulat seperti pernah dibuka dengan kasar. Luka itu menghitam dan berdenyut, seolah masih hidup. Keesokan harinya, Harun mengadu pada Pak Rano dan beberapa tetua kampung. Mereka tak kaget. Justru mereka menyambut pengakuan Harun dengan ketegangan. Sudah kami curigai sejak awal, kata Pak Rano. Perempuan muda yang terlalu manis, terlalu ramah, terlalu sering hadir di rumah orang hamil. Malam itu, warga berkumpul di balai desa. Mereka memutuskan membuat jebakan. Sesajen darah ayam dan selembar kain. Bayi diletakkan di bawah pohon randu tua. Tempatku yang dipercaya sering muncul. Malam purnama tiba. Harun dan beberapa warga bersembunyi di semak. Mereka menanti. Detik terasa lambat lalu. Terdengar suara berdesir di angin. Seperti sesuatu terbang. Melayang mendekat. Sebuah kepala dengan rambut panjang menjuntai. Dan isi perut menggantung terbang. Perlahan ke arah sesajen. Bau amis memenuhi udara. Warga berhambur keluar, membawa jaring dan bambu runcing yang direndam air garam. Kuyang menjerit-jeritan panjang menusuk yang menggema ke seluruh desa. Ia mencoba kabur, tapi jaring sudah menjerat tubuhnya. Harun mengenali wajah itu. Ayu, tubuh mengerikan itu menggeliat, matanya memohon, tapi tak ada belas kasihan. Bu Sarmi datang berlari sambil menangis histeris. Memohon agar anaknya dilepaskan. Dia tak ingin jadi begini. Aku yang salah. Aku yang ajarkan. Tapi terlambat. Warga mengarak tubuh kuyang itu ke tepi sungai dan mengusirnya secara adat. Ritual pengusiran dilakukan, dan sejak saat itu, Ayu dan Bu Sarmi tak pernah terlihat lagi. Dina kembali tenang. Bayinya lahir dengan selamat 3 bulan kemudian seorang anak lelaki sehat dengan tangisan keras. Namun, teror ternyata belum selesai. Pada malam keempat setelah kelahiran, Harun terbangun karena suara dentingan di atap rumah. Ia naik perlahan, memegang parang. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Sal merah, tergeletak begitu saja, basah oleh embun dan bercak darah. Di bawah sinar bulan, bayangan rambut panjang berkibar, dan suara tawa itu kembali terdengar.